Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas di beberapa pertemuan yang ke depan yaitu tentang toharoh ya. Kita akan membahas tentang toharoh dulu, yaitu bersesuci. Nah, itu artinya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab air. Kenapa? Karena air adalah salah satu dari wasailut toharoh. Salah satu daripada perantara kita untuk bersesuci, gitu ya. Baik itu dengan wudhu, dengan mandi wajib, atau dengan menghilangkan najis. Nah, kita pasti menggunakan air. Maka pembahasan ini sangat penting. Silahkan disimak dengan baik. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Baik, adik-adik sekalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian air, gitu ya. Jadi, sebelum kita membahas tentang hukum-hukumnya dan statusnya, kita akan membahas dulu tentang pembagiannya air. Air ini dibagi menjadi berapa sih dan apa saja? Oke, air adalah benda cair yang jernih dan lembut, berwarna sesuai tempatnya, dan Allah menghilangkan rasa haus bagi yang meminumnya. Nah, jadi gitu ya. Yang namanya air itu dia akan menyesuaikan di mana dia bertempat, dan dia berwarna seperti dia bertempat. Nah, kemudian sumber air ada 7, yaitu air hujan, air salju atau air beku. Air salju ini air yang dari langit dia turun ke bumi berupa cair, kemudian dia membeku. Nah, gitu ya. Air dingin atau salju cair. Nah, jadi dia itu air yang dari langit, kemudian dia turunnya itu berupa es. Nah, jadi ketika jatuh dia berupa es, kemudian mencair, gitu ya. Air laut, air sumur, air sungai, dan air dari mata air. Ini adalah sumber air yang berjumlah 7 buah. Nah, inilah yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Kita akan bahas pembagian air dari segi hukumnya. Yang pertama, air mutlak. Ini sebutan yang disematkan oleh ahli fikih ya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Maksudnya suci itu bisa diminum, bisa buat masak gitu ya. Itu namanya air suci. Dan mensucikan. Mensucikan itu bisa buat wudhu, bisa buat menghilangkan najis, bisa buat mandi. Nah, itu ya. Yaitu apa air mutlak itu? Ya air hujan, salju atau air beku, air dingin atau salju cair, air laut, air sumur, air sungai, dan air dari mata air. Nah, ini adalah semuanya ini disebut air mutlak, gitu ya. Nah, kebolehan bersuci dengan air mutlak berdasarkan ayat. Nah, apa dalilnya gitu loh? Kalau boleh kita bersuci boleh kita wudhu dengan air mutlak, boleh kita mandi dengan air mutlak, itu apa? Dalilnya ayat yang berbunyi, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Nah, tidak hanya hujan dan macam-macam ya, ada yang sumur, sungai, dan lain sebagainya. Quran surat Al-Anfal ayat 11. Dan juga ada hadis Nabi bahwasanya Nabi ditanya tentang air laut. Nah, gitu ya. Beliau menjawab, air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Jadi air laut itu statusnya suci dan mensucikan, walaupun rasanya asin, gitu ya. Karena apa? Itu sudah nas atau istilahnya perintahnya Nabi seperti itu, keputusannya Nabi seperti itu. Bangkainya pun juga halal. Oke. Selanjutnya, kesucian air mutlak berdasarkan hadis
bahwasanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiram air kencing seorang badui yang kencing di masjid. Air mutlak itu juga suci. Kalau tadi kan mensucikan, ya kan? Air mutlak juga suci. Maksudnya bisa untuk menghilangkan najis. Nah, apa dalilnya gitu ya, landasannya, yaitu Nabi pernah menyuruh sahabat untuk menyiram air kencingnya seorang badui. Nah, dia ini sholat di masjid, kemudian di Masjid Nabawi, bayangin, kemudian dia kencing di situ, ya enggak di tengah masjid, ya agak mepet tembok, tapi Nabi malah menyuruh sahabat untuk menyiramnya dengan air 1 ember. Nah, bukan berarti malah misalkan tanahnya dibuang atau gimana, enggak, suruh nyiram. Berarti air mutlak itu dia suci. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau tadi kan suci dan mensucikan, kalau yang ini suci, bisa diminum, nah, kemudian bisa buat masak, dan lain sebagainya, tapi tidak mensucikan, tidak bisa dibuat wudhu, dibuat mandi, dan lain sebagainya. Seperti air bekas bersuci, yaitu seperti air bekasnya wudhu yang dicelupkan. Nah, jadi kalau kita wudhu, kemudian kita itu mencelupkan anggota tubuh ya ke bak mandinya itu, nah itu air itu, bekas wudhunya kita itu tidak bisa dibuat untuk wudhu orang lain. Nah, gitu ya. Bukan yang diambil, maksudnya bukan yang kita kalau ngambil air itu dengan gayung untuk wudhu, beda. Nah, dan mandi wajib, dan air bekas mandi wajib kita itu juga tidak bisa untuk bersesuci atau untuk wudhu orang lain. Dan air yang bercampur dengan barang suci, jadi yang dia itu suci bisa diminum, tapi tidak bisa buat wudhu, itu air yang bercampur dengan teh, kopi, sirup, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Selanjutnya, kesuciannya berdasarkan hadis, Jabir bin Abdullah berkata, aku sakit sampai pingsan dan Nabi SAW menjengukku. Lalu Nabi menuangkan air bekas wudhunya kepadaku. Jadi di sini apa sih landasan bahwasanya air bekas wudhu itu sebenarnya suci, gitu loh. Bukan air kotor itu, bukan. Ingat ya, bukan air yang kotor, tapi air suci. Cuman tidak bisa dibuat untuk wudhu lagi. Nah, jadi Nabi jenguk Jabir bin Abdullah, kemudian menuangkan air bekas wudhunya ke Jabir bin Abdullah karena dia pingsan. Nah, kalau misalkan air itu berbahaya, gitu intinya ya. Kalau ini cara mengambil hukumnya. Kalau misalkan barang itu berbahaya atau air itu berbahaya, maka Nabi tidak akan menuangkan ke si Jabir tadi yang sedang sakit tadi. Oke, selanjutnya, tidak dapat mensucikan berdasarkan hadis, janganlah di antara kalian mandi di air yang diam, yaitu airnya sedikit dan ia dalam keadaan junub. Maksudnya, kok ternyata bekas wudhu, bekas mandi itu tidak bisa untuk mandinya atau wudhunya orang lain. Kenapa? Karena Nabi bersabda begini, janganlah di antara kalian mandi di air yang diam. Itu air di bak, dia diam airnya kan. Kemudian dia mandinya itu mencelupkan badan di situ. Paham ya? Bukan mengambilnya dengan gayung, bukan. Berarti kan satu bak itu bekas mandinya dia, gitu loh. Nah, ingat ya, jadi harus bisa membedakan. Sedangkan airnya sedikit, nah, bukan air yang banyak, maksudnya baknya itu ya nggak besar-besar amat, gitu loh. Paling 50 kali 50 gitu, atau 40 cm kali 40 cm, tapi ya gimana masuknya, susah juga. Nah, atau dia mandinya itu sengaja mencelupkan tangan dan kepalanya karena pengen seger gitu ya, dari situ langsung nggak diambil. Nah, jadi kecuali kalau diambil dengan gayung. Selanjutnya, ukuran air atau kulah. Jadi
Dalam ilmu fikih itu ada ukuran air untuk bersesuci ya. Untuk kita wudhu ataupun mandi. Itu ada ukuran airnya. Namanya kullah. Nah, ketentuannya begini. Jika air mencapai ukuran 2 kullah, lalu terkena najis dan air tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut suci mensucikan. Nah, gitu ya. Jadi dia suci dan bisa untuk wudhu, bisa untuk minum, bisa untuk wudhu. Intinya begitu. Nah, maksudnya kalau masukkan najis yang sedikit itu gimana ya? Maksudnya misalkan kena darah 1 tetes, 2 kullah. Kan nggak mungkin 2 kullah ini berubah jadi merah. Ya, gitu ya. Atau kena kencing 1 tetes. Nggak mungkin jadi bau kencing semua. Nah, gitu. Berdasarkan hadis apa? Jika air mencapai 2 kullah, maka tidak najis. Nah, itu sabdanya Nabi. Kemudian, 2 kullah itu berapa? 2 kullah sama dengan 216 liter atau bak mandi atau kolam gitu ya. Itu panjang 60, lebar 60 dan tingginya 60, airnya penuh. Nah, itu kalau kena najis sedikit tidak menyebabkan airnya itu najis. Alias bisa untuk mandi dan bisa untuk wudhu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya hukum air mutlak. Ini hukum air mutlak ini. Yang pertama, air mutlak yang berubah sebab bercampur dengan lainnya, maka hukumnya sebagai berikut. Nah, jadi ini air mutlak yang ada 7 tadi ya, itu berubah karena ada campuran. Nah, gimana hukumnya ini? Oke, kita bahas. Yang pertama, air mutlak bercampur dengan najis, maka hukumnya najis, gitu ya. Jika sampai merubah bau, rasa, atau warnanya, rasa atau warnanya. Nah, jadi walaupun 2 kullah atau tidak, tapi warnanya sampai berubah, misalkan kolam ini ukurannya 2 kullah penuh, tapi ternyata di dalamnya itu kena, mohon maaf, kotoran sapi yang besar itu. Ya otomatis satu itu ya kena semua, baunya berubah, warnanya juga berubah. Kalau rasanya enggak tahu saya enggak pernah ngerasain. Ya. Nah, hal ini berdasarkan apa? Dasarnya atau dalilnya adalah ijma. Nah, kesepakatan ulama. Selanjutnya, 2. Air mutlak yang berubah sebab bercampur dengan lainnya. Hukumnya diperinci. Nah, ini ada air mutlak, ada air hujan, berubah warnanya, berubah keadaannya, itu ya intinya. Yang pertama, apabila barang yang bercampur tidak dapat dipisahkan, hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Alias bisa diminum, ya, tapi tidak bisa buat wudhu atau tidak bisa buat menghilangkan najis. Seperti apa? Kecampuran kopi, kan tidak bisa dipisah itu. Gimana misalkan kopi sama airnya? Teh, kuah, sirup, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Yang kedua, apabila barang yang bercampur dapat dipisahkan, hukumnya suci, mensucikan. Nah, seperti kayu, minyak, lumut, daun, debu, garam cair, dan lain-lain. Jadi kalau ada air hujan, ya, di situ bercampur dengan kayu, kan itu kalau lama-lama kan ikut nguning lah airnya. Tapi itu airnya suci mensucikan, bisa buat wudhu. Karena kayu kan nggak bisa campur dengan air. Ya. Minyak juga, minyak di sini biasanya minyak rambut. Nah, yang disebut di sini minyak rambut. Tapi minyak rambut zaman dahulu ya, kayak orang aring gitu, bukan minyak rambut Gatsby gitu, bukan. Lumut jelas, kalau lumut nggak bisa dia dipisahkan dari air, pasti ada juga tempat-tempat yang ada lumutnya. Bahkan di rumah-rumah kita, di bak mandi pun begitu. Daun yang jatuh sampai berubah warna, kayak daun ketapang yang merubah warna itu, yang bisa buat ikan cupang itu biar warnanya bagus, debu, garam cair, dan lain sebagainya, itu ya. Oke. 3. Air mutlak yang berubah sebab tergenang lama, suci mensucikan. Jadi kalau ada air mutlak ya, dia nggak kemasukan apa-apa, nah tapi dia berubah gitu loh, warnanya berubah, entah karena sinar matahari, entah karena apa, saking lamanya.
Nah, dia tetap suci mensucikan, alias bisa diminum dan bisa buat wudhu atau mandi. Oke, kita lanjut. Nah, permasalahan air terkena najis. Nah, ini ada air, kemudian kemasukan najis. Oke, kita bahas. Ada air banyak, lebih 2 kulah. Nah, banyak ini maksudnya lebih 2 kulah ya. Lalu terkena najis. Nah, tapi ragu apakah berubah atau tidak. Nah, bolehkah untuk bersuci atau bolehkah buat wudhu? Nah, itu intinya ya. Boleh sebab asalnya suci. Nah, jadi kalian yakin yang pertama ini bahwasanya air ini lebih dari 2 kulah. Kemudian terkena najis. Dan kalian tahu juga itu kalau ini terkena najis. Tapi kalian ragu, ini airnya berubah enggak ya? Gitu ya. Nah, katakan kena najisnya itu darah 2 tetes. Kan 2 kulah enggak ngaruh itu. Enggak berubah warnanya, enggak berubah baunya kayak bau darah misalkan enggak. Nah, boleh enggak untuk wudhu air seperti itu? Boleh. Sebab apa? Asalnya itu suci. Kalian yakin bahwasanya air itu sebelumnya itu sudah sebanyak 2 kulah. Lebih 2 kulah. Lebih dikit nggak apa-apa, yang penting lebih. Yang kedua, ada air banyak. Nah, berarti lebih 2 kulah. Dan ternyata berubah warna, bau atau rasa. Tapi tidak tahu berubahnya sebab najis atau bukan. Ini berubahnya karena apa ya? Kok warnanya gini ya? Warnanya berubah atau baunya berubah. Nah, bolehkah untuk bersuci atau buat wudhu? Nah, jawabannya boleh. Sebab asalnya suci. Kenapa? Karena awalnya air itu banyak. Lu kan nggak tahu Pak, kalau di dalamnya misalkan ada kotoran ayam atau apa gitu, kita nggak tahu di dalamnya. Yang penting kalian tahunya itu air itu sebenarnya sudah banyak dulu. Kan nggak tahu kita kalau memasukkan kotoran. Nah, kecuali kalau kita tahu ada kotoran masuk di situ. Nah, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Nah, sebab apa? Dihukumi suci. Sebab apa? Asalnya suci. Oke, selanjutnya. Ada air banyak, yaitu lebih 2 kulah. Dan berubah sebab najis. Jadi najisnya itu kalian tahu. Airnya itu kena najis kalian tahu. Dan itu berubah, kalian tahu itu. Tapi setelah beberapa hari ragu apakah berubahnya air sudah hilang atau belum. Nah, biasanya air itu kan kelamaan kan nanti perubahannya itu kan kadang mudar gitu ya. Nah, kalian ragu. Ini perubahannya yang dulu kena najis ini udah hilang atau belum ya? Nah, bolehkah untuk berwudu air yang kayak gitu? Nah, tidak boleh jawabannya. Sebab asalnya najis. Jadi asalnya kalian tahu kalau itu airnya kena najis. Sampai berubah warnanya. Sampai berubah baunya. Nah, gitu loh. Oke, selanjutnya. Jika ada air atau zat cair terkena najis yang tidak dapat diketahui dengan panca indera atau terkena bangkai gitu ya. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Hukumnya dimaafkan gitu ya. Hukumnya apa? Dimaafkan atau dihukumi suci mensucikan asalkan adanya bangkai tersebut bukan karena perbuatannya. Jadi kita nggak sengaja naruh bangkai di situ atau kita membunuh apa gitu terus jatuh di situ. Nah, dan air tidak berubah. Jadi syaratnya kita yang nggak naruh, bukan perbuatan kita, bangkai itu di situ, dan airnya tidak berubah. Maksudnya berubah warnanya, bau dan rasanya. Nah, bangkai yang dimaafkan ini bangkai apa? Bangkai hewan kalau di beberapa literatur itu bangkai lalat, bangkai nyamuk, bahkan ada yang menyebutkan bangkai cecak enggak apa-apa. Tapi itu paling besar sudah cecak itu. Gitu ya. Nah, karena apa? Enggak mungkin sampean ngambil cecak terus kalian potong tangannya, potong kakinya itu ini darahnya mengalir enggak? Kasihan. Untuk membuktikan darahnya itu mengalir atau tidak. Nah, oke, selanjutnya. Cara mensucikan air yang najis. Nah, ingat ya, ini ada air najis, gimana cara mensucikannya?
Yang pertama, air berubah dengan sendirinya karena tergenang dalam waktu lama. Hukumnya suci mensucikan jika airnya lebih 2 kula. Nah, jadi ada air banyak ini ya, lebih 2 kula. Dia berubah dengan sendirinya karena tergenang dalam waktu yang lama. Kalian tahu ada najisnya, itu ya. Tapi najisnya nggak sampai merubah semuanya. Hukumnya suci mensucikan jika airnya lebih dari 2 kula. Nah, intinya air itu berubah, gitu ya, dan banyak. Yang kedua, dengan menambah volume air hingga lebih dari 2 kula. Jadi kalau ada air kemasukan najis dan kalau Indonesia kan banyak airnya ya, jadi dibuang aja enggak apa-apa, ganti lagi yang baru, gitu kan. Apalagi ada PDAM sekarang. Nah, ini istilahnya bermanfaat juga suatu ketika kita mungkin dalam perjalanan dan kita butuh air gitu ya. Dengan menambah volume sampai 2 kula, maka airnya suci mensucikan. Jadi kalau ada najis, dia kalau air mutan najis, air yang kena najis, kemudian ini nggak sampai 2 kula, gitu ya. Kalian pengen buat air itu wudhu, maka tinggal ditambahkan air yang bersih, intinya ya, sampai lebih dari 2 kula. Kalau kita nggak mau repot ya dibuang aja airnya, ganti yang baru kan. Karena apa? Sekarang banyak PDAM. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, dengan mengurangi volume airnya. Dengan syarat sisa airnya lebih dari 2 kula dan tidak berubah warna, bau atau rasanya. Jadi misalkan ada bak ini ya. Baknya misalnya kolam lele, kayak katakan kolam lele ya, ukurannya misalkan 3 meter kali 4 meter, gitu kan, kedalaman itu 1 meter lebih gitu. Nah, ternyata di kolam lele ini nggak ada lelenya, ya katakan kolam kosong gitu kan. Nah, kemudian di situ airnya banyak penuh, kok kemasukan bangkai tikus. Nah, 1 bangkainya. Nah, itu gimana? Kemudian kalian pengen wudhu di situ atau di tempat tandon misalkan ya, kecemplungan tikus, dibuang sayang. Kalau berubah semua enggak, tinggal diambil bangkai dan air di sekitar bangkai itu kemudian dibuang. Maksudnya menguranginya gitu. Kan sisanya masih banyak banget itu. Nah, di tandon itu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, dengan mensterilkan, yang keempat, mensterilkan air menggunakan mesin pensteril sehingga air tersebut bersih, steril, jernih dan tidak mengandung hama. Jadi kan ada sekarang biasanya itu kalau kalian lihatnya di tempat-tempat penanggulangan bencana. Karena kan kebutuhan air bersih itu sangat mendesak ya. Itu biasanya truk datang, itu ngambilnya itu air bisa air got, air sungai yang keruh banget itu, masuk mesin, keluar langsung bisa buat minum. Nah, itu namanya mesin pensteril. Kayak PDAM juga ada mesin pensterilnya. Nah, itu bisa mensucikan gitu ya. Air yang awalnya kotor atau awalnya itu najis. Selanjutnya, masalah ijtihad. Nah, ini masalah ijtihad ini penting ya kita bahas. Oke, mari kita bahas yang pertama. Artinya, apa maksudnya ijtihad itu? Artinya wajib menentukan pilihan. Ini istilahnya ada 2 tempat kalian tidak tahu yang najis yang mana, yang airnya suci yang mana, sehingga dapat mengerjakan sholat tepat waktunya. Jadi nama ijtihad itu kalian harus menentukan pilihan. Kalian berusaha itu. Syaratnya adalah, syarat kalian itu wajib untuk menentukan pilihan itu 1, tidak menemukan air suci dengan yakin. Jadi kalian itu pas dalam kondisi yang nggak menemukan air suci secara yakin. Mana air sucinya? Nggak yakin saya itu suci. Ini kalau sekarang ya istilahnya susah sih ya. Apalagi di Indonesia gitu. Keadaan kayak gini hampir-hampir nggak ada, hampir ya. Yang kedua, syaratnya apa? Air tersebut jika dicampur tidak sampai 2 kula. Jadi ada 2 wadah. Kalau dicampur nggak sampai 2 kula.
dalam dua wadah ini nggak tahu yang suci yang mana, yang najis yang mana. Tapi kalian yakin salah satunya adalah najis dan satunya suci. Dan waktu salat akan habis. Ini waktu salat mau habis nih salatnya. Gimana ini, nggak wudu-wudu ini. Padahal ada air, gitu kan? Kan nggak boleh tayamum. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, jika ada dua wadah, gitu ya. Satu air bersih dan satu lagi air mawar. Air mawar itu, kalau kalian tahu, dia airnya seperti air putih biasa, tapi mempunyai bau mawar, gitu ya. Namanya air mawar. Maka wajib berwudu dengan keduanya. Jadi istilahnya tidak boleh dicampur, tapi kalian wudu. Kalian kan tidak tahu, tidak bisa menentukan mana yang air mawar, mana yang air bersih, karena air mawarnya sudah berubah. Berwudu dengan keduanya, itu ya. Jika ada dua wadah, satu air dan satu lagi kencing, tapi tidak dapat membedakannya, maka keduanya dibuang dan bertayamum. Nah, kalau ini yang jelas-jelas satu kencing dia itu najis dan satu lagi suci. Kalau tadi kan satu dia suci mensucikan, yang satunya suci tapi tidak mensucikan. Nah, gitu ya. Kalau gini ya dibuang tayamum, karena kalian bingung ini yang mana ini. Kayaknya tapi hampir-hampir nggak pernah deh. Kalau di Indonesia. 3. Jika ia mampu mendeteksi ini najis atau tidak, maka pada suatu wadah atau air, dia harus melakukannya. Maksudnya sampean tuh ngerti, oh ciri-ciri air tuh kalau kena misalkan kotoran ini begini, kalau kotoran ini jadi begini. Kalian bisa bedakan. Kalian cium, nah ini kotorannya misalkan kena kencing hewan, misalkan gitu. Karena dari baunya kalian udah tahu itu. Ya, kalau ini kencing hewan, misalkan kalian bisa seperti itu, maka sekalian harus melakukannya. Maksudnya ngecek, bener nggak ini suci airnya, bener nggak ini bercampur, gitu kan. Nah, dan bagi yang tidak mampu, ya harus mengikuti yang mampu. Maksudnya kalau ada teman kalian atau bahkan kalian sendiri yang dia tuh nggak ngerti, bisa bedakan yang kena najis itu nggak bisa. Nah, kalian wajib mengikuti yang bisa tadi. Oke. 4. Jika ada yang memberitahu bahwa air atau wadah tersebut najis dengan menjelaskan sebabnya, maka harus diikuti. Jadi sebelum kalian buat wudhu, jangan-jangan itu najis itu. Nah. Dan dia membuktikan najisnya kenapa? Satu, dia nggak ada dua kulah, misalnya tadi kemasukan kena darah atau kena nanah atau kena percikan kencing, misalkan gitu. Nah, jadi najis kan? Oke. Dia ngasih tahu seperti itu. Oh iya benar. Nah, ini air ini berarti najis. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan air ya, bab air. Nah, semoga mudah difahami dan ini hanya saya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Silahkan bertanya ya. Dan kalau ada yang kurang jelas atau yang salah dalam penyampaiannya, silahkan komentar di bawah. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.